khusus Hari Pahlawan 10 November bersama saya Indri Muhammad dengan NIM J0B0240006 dan rekan saya Aprilia Ladima dengan NIM J0B0240008 dari Program Studi Bahasa Mandarin Angkatan 2020. Pada segmen kali ini, kami akan hadir dengan informasi mengenai makna Hari Pahlawan serta relevansinya terhadap sikap cinta tanah air dan bela negara di era modern. Melalui tayangan ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada publik tentang pentingnya meneruskan nilai perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama kami, informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Tema cinta tanah air dan bela negara dipilih karena nilai ini menjadi dasar penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan bangsa saat ini. Peristiwa pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 menunjukkan bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan keberanian dan patriotisme yang luar biasa. Semangat itulah yang relevan bagi mahasiswa masa kini. Sebagai agen perubahan dan penjaga moral bangsa, mahasiswa diharapkan mampu menerjemahkan keberanian Arik-Arik Surabaya ke dalam tindakan nyata menjaga integritas, menolak ketidakadilan, serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Dengan begitu, cinta tanah air dan bela negara tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi sikap yang hidup dalam keseharian. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu AFNI yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal ABS Malabi ke Surabaya pada 25 Oktober 1945. Misi awal mereka adalah melucuti senjata Jepang, memulangkan tawanan perang, dan menjaga ketertiban. Namun, kedatangan ini ditolak keras oleh rakyat Surabaya karena sekutu juga membawa serta tentara Belanda (NICA) dan melakukan tindakan di luar tujuan, seperti menyerbu penjara untuk membebaskan tawanan Belanda dan menduduki objek vital. Puncaknya pada 27 Oktober 1945, sekutu menyebarkan ultimatum melalui selebaran yang menuntut agar pihak Indonesia menyerahkan senjata dalam waktu 48 jam, yang memicu kemarahan besar. Ketegangan semakin memuncak dengan insiden Hotel Yamato pada 19 September 1945, di mana pemuda Surabaya merobek bagian biru bendera Belanda, menyisahkan merah putih sebagai simbol penolakan terhadap penjajahan. Pertempuran pendahuluan 27 Oktober sampai tanggal 30 Oktober 1945, pertempuran pertama antara rakyat Surabaya, TKR, polisi, dan Badan Perjuangan melawan pasukan Inggris terjadi serentak. Pihak Indonesia berhasil mendesak Inggris dan merebut kembali beberapa objek vital. Kematian Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945, Jenderal Malabi tewas di tengah pertempuran. Kematian ini memicu kemarahan di pihak sekutu. Ultimatum 9 November, pengganti Malabi, Mayor Jenderal Robert Mansfield, mengeluarkan ultimatum yang jauh lebih keras pada 9 November 1945. Menuntut semua pemimpin Indonesia di Surabaya untuk menyerah tanpa syarat dan menyerahkan senjata. Puncak pertempuran 10 November 1945. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada pagi hari 10 November 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran dengan dukungan penuh dari laut, darat, dan udara. Perlawanan total meskipun kalah dalam persenjataan, semangat perlawanan Arik-Arik Surabaya yang dipimpin oleh tokoh seperti Bung Tomo dengan pidato-pidato heroik di radio berhasil membangkitkan semangat rakyat. Pertempuran sengit ini berlangsung sekitar 3 minggu. Dampaknya, pertempuran ini mengakibatkan kerugian besar dan menelan hingga 20.000 korban jiwa di pihak Indonesia.
Namun, kegigihan pejuang berhasil mengubah pandangan Inggris dan Belanda terhadap perjuangan Indonesia. Inggris menjadi lebih netral dan Belanda menyadari bahwa mereka menghadapi perlawanan terorganisir, bukan sekedar kelompok pengancam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan oleh Presiden Soekarno. Yang tidak jujur, plagiarisme, atau praktik sosial yang merusak korupsi, hoaks, mahasiswa harus berani mengambil sikap yang benar, meskipun menghadapi tekanan. Kolaborasi untuk kemajuan solidaritas menerapkan semangat persatuan untuk memecahkan masalah kompleks bangsa. Ini berarti bekerja sama lintas jurusan, lintas kampus, dan dengan masyarakat dalam proyek-proyek sosial, penelitian, atau advokasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum, bukan hanya keuntungan pribadi. Inovasi dan kreativitas. Semangat juang menganggap tantangan di era globalisasi bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai pertempuran yang harus dimenangkan dengan ilmu pengetahuan dan inovasi. Mahasiswa harus gigih belajar, terus mengembangkan diri, dan berani menciptakan solusi baru untuk masalah-masalah yang ada di masyarakat. Pengabdian masyarakat, patriotisme menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk mengabdi kepada masyarakat, misalnya membantu UMKM memberikan edukasi kesehatan atau menyuarakan isu-isu lingkungan di daerahnya, sebagai bentuk mempertahankan kedaulatan dalam bidang sosial dan ekonomi. Dari semangat para pejuang, 10 November, kita belajar bahwa cinta tanah air dan bela negara bukan hanya tentang perjuangan di medan perang, tetapi tentang keberanian mengambil peran di zaman kita. Sebagai mahasiswa, kita memegang tanggung jawab untuk menjaga integritas, berinovasi, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Kecil atau besar, setiap tindakan bermakna adalah wujud cinta kepada Indonesia. Demikian tayangan kami. Terima kasih kepada seluruh tim serta dosen pengampu yang telah membimbing dalam penyusunan video ini. Saya Indri Mutmainah bersama Aprilia Ladima mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.